Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Hartini, STMT, salah satu dosen pada program studi Teknik Dirgantara, Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, Yogyakarta. Bidang konsentrasi saya adalah perancangan struktur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Dalam mengajar, saya menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery artinya bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa agar materi tersebut bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Ada beberapa cara yang saya lakukan dalam menyampaikan materi tersebut. Pertama, pada awal perkuliahan saya menyampaikan kontrak perkuliahannya. Kontrak perkuliahan tersebut yang dimaksud adalah mengenai aturan atau ketentuan yang berlaku di perkuliahan saya. Kemudian nanti juga bagaimana saya melakukan penilaian. Kedua, yaitu menyampaikan rencana pembelajaran semester pada pertemuan pertama. Ketiga, yaitu mengenai konsep baik bahan ajar maupun juga referensi, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang relevan. Kemudian, saya juga menggunakan multimedia dalam pengajaran. Multimedia yang digunakan yaitu berupa Zoom, YouTube, ataupun e-learning. Sistem interaction yaitu bagaimana cara saya untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Yang saya lakukan pertama adalah dengan melakukan doa bersama, yaitu biasanya pada awal dan akhir pertemuan. Kemudian cara yang lain yang saya lakukan dalam menciptakan interaksi dengan mahasiswa yaitu memberikan motivasi kepada mahasiswa. Kemudian selain motivasi, saya juga memberikan tanya jawab atau diskusi. Latihan soal juga saya berikan. Kemudian evaluasi juga saya lakukan pada awal pembelajaran. Jadi evaluasi ini adalah tanya jawab materi, yaitu materi minggu sebelumnya. Kemudian bagi mahasiswa yang bisa menjawab materi tersebut, saya berikan poin tambahan, di mana poin tambahan itu akan memberikan nilai plus pada nilai akhir nanti. Kemudian untuk sistem assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Ada beberapa komponen yang menjadi pertimbangan saya dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Pertama tentunya kehadiran atau presensi, kemudian kedua tugas atau kuis, ketiga nilai ujian, baik UTS maupun UAS, keempat nilai poin evaluasi yang tadi saya lakukan di awal pembelajaran. Mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh yaitu mata kuliah mekanika struktur. Poin yang akan saya jelaskan yaitu pertama mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah mekanika struktur adalah mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah mekanika struktur ini berisi mengenai teori
dan konsep dasar mekanika serta aplikasinya pada kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan belajar mata kuliah mekanika struktur ini, mahasiswa diharapkan dapat untuk memahami, menjelaskan, sekaligus mengaplikasikan konsep dasar mekanika pada struktur. Berikut untuk beberapa materi perkuliahan yang akan saya sampaikan. Pertama, pengenalan mekanika atau konsep dasar mekanika itu sendiri. Kemudian kedua, yaitu mengenai vektor gaya. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai keseimbangan partikel, baik partikel 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori momen gaya. Kemudian setelah mempelajari materi momen gaya ini, akan dipelajari juga tentang keseimbangan benda tegar. Kemudian pada akhir perkuliahan, sebagai bab akhir, yaitu akan saya sampaikan mengenai beam, gaya internal, gaya geser, dan momen bending. Kemudian untuk sistem pembelajaran, poin ketiga, jadi dalam pembelajaran dilaksanakan secara offline atau luring di dalam kelas. Kemudian poin keempat, untuk metode pembelajarannya, yaitu menggunakan contextual learning, kemudian problem-based learning, student-centered learning, dan juga small group discussion. Untuk sistem penilaian, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa komponen dalam penilaian, yaitu mengenai kehadiran dengan bobot 10%. Komponen kedua, tugas, yaitu sebesar 20%. Untuk ujian tengah semester sebesar 30%, dan untuk ujian akhir semester sebesar 40%. Kemudian pada bagian akhir ada cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Oke, selamat siang semuanya. Ya, sehat semuanya ya. Semangat siang hari. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Ada kelasnya silakan. Mas, dipimpin doa.
membuat gerak translasi serta gaya bekerja sekaku. Sedangkan benda tegak adalah gabungan yang bermassa yang memiliki kemampuan gerak rotasi dan translasi serta gaya bekerja sekaku. Ya, betul. Ya, cukup. Ya, itu tadi penjelasan dari Mbak Clara. Mungkin sudah jelas? Oke, jadi yang pertama tadi dari partikel itu bentuknya. Partikel itu adalah titik bermassa, ya. Kalau benda tegak gabungan dari titik bermassa, itu ya dari bentuknya. Kemudian kedua, dari kemampuan geraknya. Ya, kalau partikel itu hanya bisa translasi saja, sedangkan benda tegak bisa translasi juga rotasi. Kemudian bentuk gayanya, ya. Kalau bentuk gaya pada partikel biasanya adalah stangkuk, ya. Stangkuk itu bisa menuju ke titik tertentu atau keluar dari titik tertentu. Itu namanya stangkuk, ya. Kalau benda tegar itu tidak. Itu. Jadi poin yang harus Anda pegang adalah itu dulu. Paham? Jadi kita lanjutkan. Jadi saya kira evaluasinya cukup itu. Kita lanjut kepada materi hari ini mengenai keseimbangan benda tegar. Jadi tadi mengenai review kita, ya, perbedaannya stangkuk dan tidak. Ya, ini pada partikel, ini pada benda tegar. Nah, kemudian kita lanjut ke pokok bahasan. Kita mulai masuk kepada materinya, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Pokok bahasannya di sini kita mulai dari pendahuluan, kemudian prosedur analisisnya, tumpuannya, beban terdistribusi, serta nanti di akhir akan ada latihan soal. Itu ya. Oke, kita langsung saja ke bagian pendahuluan. Perlu diingat ini karena kita mau belajar tentang keseimbangan benda tegar, maka Anda harus paham yang namanya benda tegar itu apa. Ini juga sudah saya sampaikan di materi terdahulu, ya. Betul? Iya. Oke, bagus. Masih ingat ya? Benda tegar itu ketika diberikan perubahan, ya, dia tidak akan berubah bentuk atau perubahannya kecil sehingga nanti diabaikan. Paham? Oke, jadi itu dulu dari pengertiannya dulu. Kalau Anda sudah paham, dari perbedaan dengan partikel dan definisinya dulu. Nah, benda tegar itu seperti itu. Kemudian kita ke prosedur menyelesaikan soal pada kasus keseimbangan benda tegar. Pada prinsipnya itu sama, ya, dengan penyelesaian soal pada keseimbangan partikel. Ada 3 langkah secara garis besar, ya. Pertama, Anda harus menggambarkan diagram benda bebas atau free body diagramnya. Itu, ya, itu poin pertama. Kemudian kedua adalah menyusun persamaan keseimbangannya. Nah, persamaan keseimbangan nanti didasarkan pada free body diagram yang Anda buat. Gitu. Kemudian ketiga adalah menyelesaikan persamaan keseimbangan tadi. Itu secara garis besar sama dalam prosedur menyelesaikan kasus keseimbangan antara partikel dan benda tegar. Tapi perbedaannya apa? Nah, di sini perbedaannya yang perlu dipahami adalah pada poin pertama dan poin kedua. Poin pertama tadi mengenai free body diagram, ya. Dalam penggambarannya, kalau benda tegar ini ada 2 hal tambahan yang perlu diperhatikan. Pertama mengenai tumpuannya, itu, ya, mengenai tumpuan. Nanti kaitannya dengan gaya reaksi yang terjadi itu seperti apa. Kemudian kedua mengenai beban terdistribusinya. Kaitannya dengan apa? Nanti Anda harus mengubahnya dulu ke gaya resultan. Oke, 2 hal tadi yang membedakan tumpuan dan ada tidaknya beban terdistribusi. Akan saya jelaskan nanti di belakang, ya. Hanya saya jelaskan dulu secara garis besar perbedaannya pada poin pertama itu. Kemudian pada poin kedua, karena benda tegar itu punya kemampuan translasi dan rotasi, maka nanti untuk benda tegar ini persamaannya akan ada tambahan. Kalau partikel hanya ada persamaan keseimbangan gaya, tetapi untuk benda tegar ditambah lagi ada persamaan keseimbangan momen. Jadi ada sigma
bertanya Bu, Ya, nama Rizky Saputra dengan NIM 240551. Bagaimana cara mencari gaya resultan pada kesetimbangan beban terdistribusi Bu? oke. Baik Mas Rizky, terima kasih ya. Saudara dulu, Mas Rizky NIM-nya berapa? 240551. Jadi pertanyaan Mas Rizky bagus karena ini kita mulai dari sini ya, yang belum saya jelaskan ya, mengenai bagaimana menentukan gaya resultan dari bentuk beban terdistribusi. Ya, akan saya jelaskan dulu ya Mas, ini runtutannya dari tumpuan baru nantinya beban terdistribusi. Itu ya. Oke. Jadi di sini saya bicara dulu mengenai tumpuan. Pada benda tegak itu biasanya memiliki tumpuan. Yang dimaksud tumpuan itu apa? Penyangga, penahan. Nah, ini pada gambar itu ada penyangga atau penahannya. Ini yang namakan tumpuan. Ya. Kemudian tumpuan sendiri ini akan menghasilkan gaya reaksi. Dari mana? Dari beban yang bekerja pada benda tegar itu. Jadi itu adalah suatu respon yang diberikan oleh si benda tegar ketika mendapat gaya eksternal. Ada gaya reaksinya. Kemudian bentuk gaya reaksinya juga berbeda-beda tergantung jenis tumpuan yang digunakan. Nah, berarti Anda harus tahu ya jenis tumpuannya itu apa saja. Gitu. Oke, kita akan jenis tumpuannya. Tipe tumpuan atau jenis tumpuan itu bermacam-macam ya. Ini ada beberapa contoh, tapi saya akan menjelaskan yang banyak digunakan, gitu ya, yang sering digunakan. Yang pertama adalah mengenai tumpuan roll. Tumpuan roll ini untuk penggambarannya ya, tahu itu tumpuan roll itu bagaimana kalau dalam struktur seperti ini ya. Tapi penggambarannya cukup ada gambar yang bola-bola ini ya. Nah itu penggambarannya. Kemudian gaya reaksi yang dihasilkan dari tumpuan roll itu apa? Ya, tumpuan roll hanya menghasilkan satu gaya reaksi saja. Gaya
luas dari segitiga ini. Itu. Berarti luas dari segitiga itu adalah setengah. Ya, misalkan ini alasnya ini tingginya setengah alas kali tinggi. Itu besarnya. Itu ya. Kemudian poin kedua mengenai lokasinya. Jadi nanti gaya resultan itu, misalkan ini gaya resultannya, ini terletak di posisi mana? Gitu ya, di posisi mana? Acuannya misalkan dari sini, dari titik A, dari sini ke sini itu berapa? Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah kita menghitung titik beratnya dari objek ini, ya. Untuk letak ini kita hitung titik beratnya, ya, titik berat dari objeknya itu. Kalau persegi panjang, ya, gini, berarti titik beratnya ada di tengah-tengah. Kalau perhitungannya dalam sumbu X, berarti ini adalah misalkan panjangnya adalah A, berarti dalam arah horizontal itu setengah A. Kalau dalam arah vertikal ini B, ya, ini B, berarti nanti setengah B. Jadi pas di koordinat setengah A, setengah B. Sedangkan kalau segitiga, ya, segitiga, kita hitungnya dari mana? Apakah dari sisi kiri atau sini? Kalau dari sisi kiri, maka nanti titik beratnya adalah ada di sepertiganya, ya. Acuannya dari A besar ini, ya. Acuan dari A, sepertiga dari A kecil ini. Tetapi kalau nanti untuk yang dari kanan, maka acuan B, ya, acuan B itu kita hitungannya 2/3 dari A-nya. Gitu. Jadi ini poin pentingnya adalah menentukan gaya resultan, baik besarnya maupun nanti letak atau posisi dari gaya resultan tadi, ya. Sudah jelas? Oke, mungkin untuk memperdalamnya ada contoh untuk menghitung, ya. Coba ini ada gambar, ya, gambar benda tegal dengan tumpuan sederhana. Diberikan beban terdistribusi sepanjang dari bin ini, ya, dari benda tegalnya dari sini sampai sini diberikan beban terdistribusi dalam bentuk segitiga. Nah, pertanyaannya untuk penghitungan gaya resultan dalam hal besar itu berapa besarnya berdasarkan dari penjelasan yang saya sampaikan di sini. Berapa besarnya? Besarnya berapa? 12 Newton. 12 Newton. Ada lagi? Jadi berdasarkan ini, ya, luas segitiga setengah, alasnya 12 kalikan 100, 1200 dibagi 2, berarti 600. Oke, 600 besarnya, ya, segitu besarnya. Kemudian untuk letaknya ini kita hitung dari kiri, ya, dari kiri, artinya dari sini ke sini itu berapa? Ini kita stepkan, ini gaya resultannya yang FR tadi besarnya adalah 600. Sekarang lokasinya dari sini ke sini itu berapa? Apakah boleh dari kanan? Boleh. Tetapi di gambar ini yang dicontohkan, ya, dari kiri supaya jelas. Nah, ini kalau dari kiri maka letaknya ada di berapa meter? Dari kiri sini, ya, 6. Ada yang lain? 8. Ada lagi? Dari kiri, ya, dari kiri. Ini 8. Ada lagi yang lain? 4. Oke, kita hitung karena dari kiri berarti pakai sepertiga A. Sepertiga dikali 12 berapa? 4. Gitu, ya. Kalau dari kanan ini ke sini berarti pakai 2/3 kali A. 12 dikalikan 2 bagi 3 berapa? 8. Ya. Begitu, ya. Harus melihat referensinya dari mana. Jelas? Oke. Bagus. Kemudian untuk memperdalam materi hari ini ada latihan
Kalau sudah paham bisa langsung ke depan mengerjakan. Untuk soalnya adalah ini mencari gaya reaksi yang ada di A dan di B. Ya, gaya reaksi di A dan di B ini berapa? Ini ada beban terdistribusi dan juga beban terkonsentrasi. Gitu. Jadi nanti Anda ubah dulu ya gaya terdistribusinya ini ke gaya resultan. Gitu. Baru nanti Anda menghitung persamaan keseimbangan dan menyelesaikan. Begitu? Mungkin langsung saja. Ada yang mau mengerjakan di depan kelas? Silakan. Ya, silakan Mas Oka. Silakan dikerjakan, boleh dihapus dulu. Ya. Oke. Yang lain tetap mengerjakan ya. Yang lain tetap mengerjakan. Yang lain tetap mengerjakan supaya semuanya juga bisa. Nanti kita cross check pengerjaan dari jawaban dari Mas Okta ya. Ya silakan dikerjakan. Anda